Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad subuh 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema belajar bahasa Arab wajib bagi setiap muslim. Belajar bahasa Arab wajib bagi setiap muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, sebelum saya memulai menyebutkan tentang hukum belajar berbahasa Arab dan keistimewaan bahasa Arab, maka saya ingin agar pandangan saya di tengah para santri yang dari mulai mimbar, setelah mimbar maka pindah ke sini atau maju ke depan sini. Bisa pindah ke belakang atau maju ke depan sini. Pokoknya awal mimbar ini kosong, sampai ke sana kosong. Silahkan maju, maju. Dan ingat, nanti senantiasa selalu seperti ini.
Jadi yang memberikan pengajian dia bisa fokus melihatnya, karena di sini kosong, di sana penuh dan panjang, lebih panjang. Mimbar, batasannya mimbar farid, mimbar kosong, tabit, mimbar kosong. Maju, maju, maju. Capan, Amin, Abdurrahman, maju, maju. Batasannya mimbar pertama, dinding mimbar pertama itu kosong, ke depan ke belakang kosong. Ayo Erwan. Masih. Kalau saya berdiri kemudian saya ratakan, masih berarti. Masih. Masih. Iya. Ahibati hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Poin pertama adalah apa hukum belajar bahasa Arab. Hukum belajar bahasa Arab adalah wajib. Wajib karena dengannya seseorang bisa memahami Al-Quran dan hadis. Memahami Al-Quran dan hadis hukumnya wajib. Maka dan Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab pun hukumnya wajib. Al-Quran dan hadis berbahasa Arab, dan mempelajari Al-Quran dan hadis hukumnya wajib. Maka belajar bahasa Arab pun hukumnya wajib. Saya ulangi, hukum belajar bahasa Arab adalah wajib karena wajib mempelajari Al-Quran dan hadis, dan Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, catat baik-baik perkataan Imam Asy-Syafi'i, yajibu ala kulli muslim an yata'allama min lisanil Arab ma yablughu juhduhu fi adai faradhihi. Wajib atas setiap muslim, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wajib atas setiap muslim untuk belajar bahasa Arab yang dengannya dia sanggup melaksanakan kewajiban agamanya, yang dengannya dia sanggup melaksanakan kewajiban agamanya. Yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma yablughu juhduhu fi adai fardhihi. Wajib atas setiap muslim untuk belajar bahasa Arab yang dengannya dia dapat melaksanakan
kewajibannya. Kita wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, seperti sholat, seperti puasa, seperti berhaji, berumroh, membayar zakat, dan itu semua dipelajari dengan bahasa Arab. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab, karena dia tidak akan sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan belajar bahasa Arab. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, perkataan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa la budda fi tafsir al-Quran wal hadith min an ya'rifa ma yadullu ala muradillahi wa rasulihi min al-alfaz wa kayfa yufhamu kalamuhu, fa ma'rifatul arabiyyah allati khutibna biha mimma yu'inu ala an nafqaha muradallahi wa rasulihi bikalamih. Dan wajib, ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dan wajib dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, dan wajib dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis untuk mengetahui apa-apa yang ditunjuki terhadap apa-apa yang ditunjuki terhadap keinginan Allah dan Rasulnya dari lafal-lafal. Saya ulangi, dan wajib dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, dan wajib dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis untuk mengetahui apa-apa yang ditunjuki tentang keinginan Allah dan Rasulnya dari lafal-lafal, dan bagaimana dipahami firman-Nya, dan bagaimana dipahami firman-Nya, dan bagaimana dipahami firman-Nya. Maka belajar bahasa Arab, yang kita dibicarai oleh Allah dengannya, yang kita dibicarai oleh Allah dengannya, termasuk hal yang menolong untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari firman-firmannya. Di sini perhatikan baik-baik. Kita ingin tahu ketika membaca Al-Quran, ingin tahu petunjuk apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika membaca hadis, kita ingin tahu hukum apa yang ada di dalam hadis tersebut. Maka keinginan tahu kita tidak mungkin sempurna kecuali dengan belajar bahasa Arab. Oleh karena itu,
mempelajari bahasa Arab termasuk hal yang menolong kita untuk memahami apa saja yang diinginkan oleh Allah dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang antum tulis, belajar bahasa Arab menolong kita untuk memahami apa saja yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Belajar bahasa Arab menolong kita untuk memahami apa saja yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan seorang yang beragama Islam tidak akan tegak keislamannya kecuali dengan mengenal bahasa Arab. Nah, ini kita harus semangat, punya tekad yang kuat untuk bisa belajar bahasa Arab. Maka para santri sekalian yang masih belum lancar, terutama kelas 8 yang sudah hampir 2 tahun di sini, saya katakan hampir karena 6 bulan kalian di rumah, tetapi minimal kalian sudah 9 bulan di pesantren pada tahun yang lalu. Kemudian di dalam kelas sudah banyak belajar al-arabiyah baina yadaik, belajar bagaimana berbicara, tetapi sebagian besar masih belum lancar. Kenapa? Karena tidak digunakan. Karena tidak digunakan. Gunakanlah belajar, gunakanlah bahasa tersebut. Seseorang tidak akan bisa memahami keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan belajar bahasa Arab, para ikhwan. Maka ini di pesantren Intan Ilmu kita harus memperbanyak porsi pembelajaran bahasa. Ini kalau antum tahu, bahasa itu ada bahasa Arab untuk membaca, ada bahasa Arab untuk berbicara, muhadatsah, untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Semestinya kelas 8 sudah lancar untuk berbicara karena sudah banyak hafalan mufradatnya, kemudian sudah banyak pelajaran-pelajarannya yang ada di dalam kelas. Pembicaraan tentang dari mana kamu, apa yang kamu kerjakan, semestinya itu dipakai. Dan peraturan bahasa di pesantren ini sangat ketat nantinya, karena salah satu target yang paling utama di pesantren ini adalah lancar berbahasa Arab, lisan dan tulisan. Lisan berarti membaca kitab Arab gundul dan juga berbicara. Tulisan berarti menulis. Dan saya ingin menyemangati para santri sekalian, belajarlah bahasa Arab. Saya akan sangat respect kalau seandainya ada orang dari santri saya yang lancar berbahasa Arab. Hafalan kalian dari Al-Quran bisa kalian kejar di luar sana, tetapi bahasa Arab kalian, kalau seandainya keluar dari pesantren ini tidak bisa berbahasa Arab, maka ini sebuah kekeliruan berarti di dalam pendidikan yang diterapkan di pesantren ini. Jangan sampai kalian, perhatikan nih, ini pengalaman beberapa orang terdekat saya dari pesantren masuk SMP, selesai SMA tidak bisa berbahasa Arab, baik itu berbicara ataupun membaca. Akhirnya setelah SMA kursus lagi bahasa Arab. Nah, untuk apa 6 tahun belajar di pesantren?
Pesantren sangat identik dengan bisa membaca bahasa Arab, buku berbahasa Arab, dan bisa berbicara. Jadi antum harus ada dua benak itu. Saya harus bisa membaca buku berbahasa Arab, dan saya harus bisa berbicara dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab mudah, tidak sulit. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Bahasa Arab adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Maka saya nasihatkan, ya, bahkan saya perintahkan bahwasanya hendaknya semangat untuk berbicara berbahasa Arab. Karena fokus kita dua, berbicara, lancar berbicara bahasa Arab, dan yang kedua lancar membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Kalau di luar sana ada orang kursus kadang-kadang 3 bulan sudah bisa baca kitab bahasa Arab, masa kalian sudah 1 tahun tidak lancar berbahasa Arab? Ini pelajaran bagi kelas 7. Mulai Senin kita sudah terapkan hukuman-hukuman bahasa. Wajib berbahasa Arab. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Maka seperti hari Ahad seperti ini, hari libur kalian, maka diawali nantinya harinya setelah salat subuh tidak ada halaqah Al-Quran, diawali dengan program bahasa sekitar setengah jam. Kemudian kalian turun ke kamar, kemudian berdiri di lapangan, berbicara dengan bahasa Arab dengan kawan-kawannya. Siapa yang tidak mencoba tidak akan bisa. Seperti kita saat masih kecil, bayi. Bukankah bahasa itu kita bisa karena kita biasa? Maka para santri sekalian, biasakanlah berbahasa Arab. Setiap kali ingin berbicara kemudian tidak bisa, maka dilihat lagi kamusnya. Setiap kali ingin berbicara tidak bisa, misalkan saya mau, nih yang tadi izin, saya mau izin, bahasa Arabnya apa ya? Harus dipakai, ya, karena kalau tidak dipakai maka tidak akan bisa. Makanya nanti di kelas lihat saja, pelajaran-pelajaran bahasa Arab sangat banyak, nahwu dan sharaf. Hati-hati, benci dengan bahasa Arab berarti dia benci dengan agama. Hati-hati. Saya yakin ada pelajaran di benak para santri yang kalau sudah mendengar namanya, ya, sulit. Contoh matematik. Akhirnya setiap kali guru matematik datang dia malas-malasan. Kenapa? Karena sudah ada dalam benaknya, nggak suka. Maka saya nasihatkan, hati-hati tidak suka terhadap pelajaran bahasa Arab. Di antaranya 1, nahwu, sharaf, kemudian mutalaah, nanti ada pelajaran baru, membaca kitab langsung berbahasa Arab. Sepekan kita mempunyai pelajaran bahasa Arab sekitar 4 jam, mengalahkan semua pelajaran umum. Itu tujuannya untuk apa? Agar kita bisa membaca bahasa Arab, kitab yang berbahasa Arab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar tertarik belajar bahasa Arab, maka kita harus mengetahui
keutamaan bahasa Arab. Apa sih keutamaan bahasa Arab? Agar tertarik berbahasa Arab. Sekali lagi ya, catat baik-baik sebelum antum menulis tentang keutamaan-keutamaan. Tulis begini: hati-hati membenci pelajaran bahasa Arab karena itu dosa. Tulis besar-besar, pakai huruf besar semuanya. Hati-hati membenci pelajaran bahasa Arab karena itu dosa. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak akan bisa mempelajari Al-Quran dan hadis kecuali dengan bahasa Arab. Tulis besar-besar: hati-hati membenci pelajaran bahasa Arab karena itu dosa. Kenapa dosa? Karena mempelajari Al-Quran dan hadis hukumnya wajib, maka belajar bahasa Arab juga hukumnya wajib karena Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Ini ahibati. Taib. Sekarang keutamaan bahasa Arab. Yang pertama, orang kalau mengetahui keutamaan dia semangat untuk menggapainya. Yang pertama, tidak ada bahasa yang lebih komplit penjelasannya dibandingkan bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang lebih komplit penjelasannya dibandingkan bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195, bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang sangat jelas bahasanya. Saya beri contoh nih, perhatikan. Ini keutamaan pertama ya, bahwa bahasa Arab itu tidak ada bahasa yang sangat komplit dibandingkan bahasa Arab. Bahwa bahasa Arab itu sangat komplit. Contoh, kalau kita di Indonesia, paman artinya adalah saudara bapak atau saudara ibu. Itu paman, bahasa Indonesianya. Ini siapa yang tidur? Man hadza naim? Tawadda ya Syekh. Tawadda, wudu, silakan wudu. Paman pakai dia adalah saudara bapak, saudara ibu, maka tetap namanya paman. Tapi kalau dalam bahasa Arab saudara bapak namanya al-am, al-ammu. Kalau di dalam bahasa Arab saudara ibu laki-laki namanya adalah al-khalu. Beda jauh, al-ammu wal khalu. Ini contoh sedikit tentang bahasa Arab, bahwa dia adalah bahasa yang sangat komplit. Tidak ada bahasa di dunia yang lebih komplit dibandingkan bahasa Arab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ahli bahasa, di antaranya Ahmad bin Faris rahimahullah, ulama Islam ulama bahasa abad keempat Hijriah. Beliau mengatakan, falamma khassa jalla thana'uhu lisan al-arabiyya bil bayan, ulima anna sa'iral lughati qasiratun anhu wa waqi'atun dunahu. Ketika Allah mengkhususkan bahasa Arab sebagai wahyu, maka berarti diketahui bahwa seluruh bahasa kurang dari bahasa Arab.
seluruh bahasa di bawah kedudukannya dari bahasa Arab. Nah, yang kedua, keutamaan bahasa Arab adalah kunci mempelajari Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab adalah kunci mempelajari Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin seseorang bisa mempelajari Al-Quran dan hadis kecuali dengan bahasa Arab. Makanya di zaman sekarang banyak kekeliruan yang disampaikan di dalam majelis-majelis ilmu akibat sebagian ustadznya tidak bisa bahasa Arab, bacanya hanya dari buku terjemah. Akhirnya mungkin penerjemahnya juga tidak bisa atau salah, akhirnya salahnya terus seperti itu disampaikan kepada orang lain. Berapa banyak seperti itu. Dan jangan anggap, ini para santri sekalian perhatikan, jangan anggap bahwasanya ini kitab Riyadhus Shalihin misalkan sudah diterjemahkan, jangan anggap bahwasanya terjemahannya betul. Selalu seperti itu kalau baca buku, harus ada dalam benak kita. Jangan sampai selalu dianggap bahwa apa yang sudah diterjemahkan betul. Ini memotivasi kita untuk bisa belajar bahasa Arab agar kita bisa menerjemahkan sendiri apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, terutama di dalam kalimat-kalimat yang perlu penjelasan. Maka kita harus baca perkataan para ulama dengan bahasa Arab. Ini ya, ahibati hafizakumullah ta'ala. Coba sekarang perhatikan perkataan-perkataan para ulama salaf tentang bahasa Arab. Catat baik-baik, jangan sampai tertinggal satu kata pun. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab, nama kitabnya nggak usah dicatat, cuma sebutkan nama sahabatnya. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Masbuquz Zahab fi Fadlil Arab wa Syaraful Ilmi ala Syarafin Nasab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, perhatikan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamu al-fara'idha fa innaha min dinikum. Artinya, belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya ia adalah dari agama kalian. Saya ulangi, jangan sampai tertinggal satu kata pun. Dan saya sudah nasihatkan kepada santri kelas 7 agar belajar menulis cepat. Belajarlah bahasa Arab karena ia adalah bagian agama kalian. Belajarlah bahasa Arab karena ia adalah bagian agama kalian. Dan belajarlah ilmu pembagian warisan karena dia bagian agama kalian. Dan belajarlah ilmu pembagian warisan karena ia adalah bagian dari agama kalian. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Coba kita ucapkan sama-sama. Naam, wahid ya'khudh sabburah huna. Faris wa Rafif, khudh sabburah huna. Khalf al-bab. Coba qulu sawiyan. Qulu sawiyan artinya ucapkan sama-sama dengan saya. Ta'allamul arabiyyah. Yang kencang suaranya. Ta'allamul arabiyyah.
Ta'allamul Arabiyyah. Arja' wa Ta'allamul Arabiyyah. Fa innaha min dinikum. Fa innaha min dinikum. Ta'allamul Arabiyyah. Fa innaha min dinikum. Ini perhatikan, saya tulis sekarang. Silahkan tulis yang pakai bahasa Arabnya. Tulis berbahasa Arabnya biar ingat perkataan sahabat Nabi yang mulia ini. Makanya santri pas waktu masih pelajarannya jarak jauh, salah satu kewajibannya adalah menulis Iqra. Betul apa betul? Ya, salah satu tujuannya agar bisa menulis bahasa Arab. Tulis yang bagus. Taib. Sembari menulis, mari kita ucapkan sama-sama. Qulu sawiyan. Ta'allamul Arabiyyah. Yang irfa'u aswatakum. Angkat suara kalian. Ta'allamul Arabiyyah. Fa innaha min dinikum. Ta'allamul Arabiyyah. Fa innaha min dinikum. Kemudian termasuk dari perkataan juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan perkataan ini juga sama di dalam kitab Masbuquz Zahab fi Fadlil Arab wa Syaraful Ilmi ala Syarafin Nasab. Beliau Umar bin Khattab manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik kedua pertama setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baru setelah itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, menulis surat kepada sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bunyinya begini: amma ba'd fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul qur'ana fa innahu arabi. Catat, setelah para santri sekalian mencatat bahasa Arabnya, nanti baru terjemahannya. Ini juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amma ba'du
fatafaqahu fi sunnah fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu Arabi. Catat baik-baik. Amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu Arabi. Ini perkataan yang indah dari seorang manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya, catat, amma ba'du, tulis begitu, amma ba'du, maka pelajarilah sunnah Nabi. Maka pelajarilah sunnah Nabi dan pelajarilah bahasa Arab. Dan pelajarilah bahasa Arab dan i'rablah Al-Quran dan i'rablah Al-Quran dan i'rablah Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah bahasa Arab. Sesungguhnya ia adalah berbahasa Arab. Dan i'rablah Al-Quran, sesungguhnya ia adalah berbahasa Arab. Saya ulangi, amma ba'du, maka pelajarilah sunnah Nabi dan pelajarilah bahasa Arab dan i'rablah Al-Quran, karena sesungguhnya ia berbahasa Arab. Baik, kita ucapkan sama-sama dari perkataan yang pertama. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Suara yang kencang. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Kalau saya sebutkan al-faslu tsamin,
maka berarti al-faslu tsamin membaca ucapan yang pertama. Kalau saya sebutkan al-faslu sabi', maka kelas 7 membaca ucapan yang pertama. Al-faslu tsamin artinya kelas 8, al-faslu sabi' kelas 7. Ya, saya akan tes mana suara yang paling keras dari dua kelas tersebut. Lihat, perhatikan, al-faslu tsamin berarti kelas 8. Kalau saya ucapkan itu, maka baca ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Kalau saya sebut al-faslu sabi', maka berarti kelas 7. Sabi' kelas 7, maka dibaca yang pertama. Musta'iddun, siap? Baik. Yuk, jangan sampai kalah. Al-faslu sabi'. Al-faslu sabi'. Al-faslu tsamin. Aina sautukum? Al-faslu sabi'. Al-faslu tsamin. Al-faslu tsamin. Al-faslu sabi'. Baik. Sekarang para ikhwah, kita baca lagi yang kedua. Perkataan yang kedua, amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Ini ada dua perintah. Belajar agama, tetapi belajar agama tidak akan bisa kecuali dengan belajar bahasa Arab. Makanya tafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Baik, kita baca ininya saja. Ya. Fatafaqahu fis sunnah. Qulu sawiyan. Tafaqahu fis sunnah. Fa-nya tinggal. Tafaqahu fis sunnah. Aina sautukum? Mana suaranya? Tafaqahu fis sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyyah. Tafaqahu fis sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyyah. Tafaqahu fis sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyyah. Al-faslu tsamin. Al-faslu sabi'. Harus sama, harus kompak. Al-faslu sabi'. Al-faslu tsamin. Al-faslu tsamin. Al-faslu sabi'. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ketiga. Tadi baru keutamaan kedua kan? Keutamaan pertama, tidak ada bahasa Arab, tidak ada bahasa yang lebih komplit daripada bahasa Arab. Kemudian keutamaan yang kedua, mempelajari apa tadi keutamaan yang kedua? Bahasa Arab adalah kunci mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan tadi kita sebutkan perkataan-perkataan para ulama salaf. Yang ketiga, ini penting. Orang yang biasa belajar bahasa Arab, maka dia lebih cerdas
akalnya, lebih mulia akhlaknya, lebih bagus agamanya. Orang yang belajar bahasa Arab maka dia lebih cerdas akalnya, lebih mulia akhlaknya, dan lebih baik agamanya. Lebih cerdas akalnya, lebih mulia akhlaknya, lebih baik agamanya. Karena siapa tahu sebabnya? Kenapa bahasa Arab bisa lebih mencerdaskan akal? Kenapa bahasa Arab lebih bisa memuliakan akhlak? Kenapa dengan bahasa Arab lebih bisa membaikkan agama seseorang? Nah, angkat tangan. Ardan. Karena dengan bahasa Arab kita dapat memahami isi Al-Quran dan hadis. Mumtaz. Tapi bukan itu yang saya maksud. Siapa tadi yang angkat tangan? Mahes? Siapa? Sama. Yang lain? Ibnu. Karena bahasa Arab komplit, mumtaz. Tetapi saya ingin yang lain. Syafiq. Karena dengan bahasa Arab kita dapat memahami Al-Quran dan hadis. Dengan memahami hadis kita dapat mengetahui sifat-sifat Nabi, sikap-sikap Nabi. Sedikit lagi. Mumtaz jawabannya, tapi sedikit lagi. Kenapa bahasa Arab bisa mencerdaskan akal? Kenapa bahasa Arab lebih memuliakan akhlak? Kenapa bahasa Arab lebih membaguskan agama? Karena, catat, dengan mempelajari bahasa Arab kita bisa mencontoh Nabi dan para salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dengan belajar bahasa Arab kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. I'lam anna i'tiyad al-lughah yu'athiru fil aqli wal khuluqi wal dini ta'thiran qawiyan. Perhatikan kata beliau, ketahuilah bahwa kebiasaan dengan suatu bahasa memberikan pengaruh dalam akal, dalam akhlak, kebiasaan, dan di dalam agama, pengaruh yang sangat kuat. Makanya orang kalau berbahasa Inggris, ya, ngomongannya gaya-gaya orang Inggris. Setiap bahasa mempengaruhi kejiwaan masing-masing. Ya, kalau orang di Amerika kan biasanya olahraga yang sangat digemari salah satunya adalah basket. What's up bro? Ngomongnya juga begitu. Ya. Tapi kalau kita berbahasa Arab, assalamualaikum, waalaikum. Jadi bahasa itu mempengaruhi akal, akhlak, dan agama. Ini para ikhwah. Nanti kalau bahasa Inggris bagus. Akan tetapi lebih utama kita belajar dulu bahasa Arab. Nah, salah satu program unggulan pun di pesantren ini adalah bahasa Inggris. Nanti pas waktu kelas SMA insyaallah ta'ala. Yang keempat, dengan mempelajari bahasa Arab berarti kita menjaga agama. Siapa yang menjaga agama maka berarti akan ditolong oleh Allah. Dengan mempelajari bahasa Arab berarti kita mempelajari menjaga agama. Menjaga agama dengan
menjaga agama, niscaya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Orang kalau belajar bahasa Arab, maka Al-Qur'an terjaga sampai hari kiamat, sampai Allah mencabut. Nanti Al-Qur'an ini, ya, Allah cabut, Allah angkat lagi ke atas langit, hilang dari hafalan manusia, hilang tulisannya dari dunia ini di akhir zaman. Maka yang bisa menjaga Al-Quran adalah hafalan Al-Quran dan bahasa Arab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, kalau tidak salah ayat yang ke-14. Surat Al-Hijr ayat 9 maksud saya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Menjaganya dengan apa? Dengan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab. Yang kelima, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ini. Ini penting. Orang yang bodoh bahasa Arab, maka dikhawatirkan dia menyimpang dari agama. Orang yang bodoh bahasa Arab, dikhawatirkan dia menyimpang dari agama. Ada seorang ulama yang dipanggil dengan Ibnu Jinni, namanya, panggilannya Ibnu Jinni. Beliau ini ulama Islam abad keempat Hijriyah, namanya Utsman bin Jinni, bukan Jin dan Jun, ya, Utsman bin Jinni. Beliau seorang ahli bahasa. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau yang luar biasa, inna aktsara man dhalla min ahli syariah anil qasdi fiha wa hada anil tariqati al muthla ilaiha fa inna mastahwahu wastakhaffa hilmahu dha'fuhu fi hadhihi al-lughah al-karimah al-syarifah allati khutiba al-kaffatu biha. Sesungguhnya kebanyakan orang yang menyimpang dari umat Islam tentang maksud di dalam syariat, menyimpang dari tujuan yang sebenarnya adalah ketika dia lemah di dalam bahasa Arab ini. Maka semangat berbahasa Arab para ikhwan. Saya ingin peraturan, sekedar peraturan. Yang paling utama adalah kesadaran diri untuk belajar bahasa Arab. Merasa saya perlu, misalkan nih, saya beri contoh ya, kalian kan kalau haus minum, kemudian otomatis kalian harus usaha kan, membawa tempat minum, diisi air minumnya, kemudian dibawa kemana-mana, itu kan ada usaha. Kenapa mau seperti itu? Karena kalian perlu air minum, haus. Maka semestinya belajar bahasa Arab juga seperti itu. Karena merasa perlu, maka saya harus belajar bahasa Arab. Nggak usah nunggu harus dihukum, harus ada peraturan keras, dan peraturannya nanti keras. Mungkin push up 100 kali, mungkin jalan jongkok 5 kali, putar masjid, ya. Tapi itu peraturan. Yang paling utama adalah kesadaran diri sendiri. Dan perhatikan, ini saya katakan nih, kalian ada yang programnya sekarang jadi kelas 8 30 juz, yang halaqah Abu Bakar, yang halaqah Umar, ada programnya 30 juz. Mungkin nanti juga ada yang halaqah dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai kepada Sa'id bin Abi Waqqas, sampai kepada Abu Ubaidah bin Jarrah,
ada yang mungkin 30 juz juga dari kelas-kelas 7. Sekarang belum kelihatan. Tapi hafalan Al-Quran tidak begitu bermanfaat tanpa memahaminya. Kenapa? Karena Al-Fudail ibn Iyad, seorang tabi'i, mengatakan, Inna Allah anzal Al-Quran liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amala. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk diamalkan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Bagaimana cara mengamalkannya? Dibaca, habis itu dipahami, baru bisa diamalkan. Dengan apa memahaminya? Dengan bahasa. Orang sekarang kebanyakan apa? Menjadikan amalannya hanya sekedar bacaan, hafal sekian, hafal sekian. Bahkan kadang-kadang disebut kalkulator Al-Quran, hafal halaman, nomor surat, nomor ayat. Sebenarnya itu tidak terlalu dipentingkan. Yang paling penting adalah memahami isi Al-Quran. Dan memahami Al-Quran hanya bisa dengan apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka contoh yang mudah saya katakan tadi. Kita kan kalau ini, para santri pasti sekarang lapar, ingin turun. Nyata? Apa yang harus kita kerjakan? Lari-lari agar antriannya tidak panjang. Kemudian bawa piring, ngantri. Kenapa mau melakukan seperti itu? Karena kita memerlukan makan. Nah, semestinya dalam bahasa Arab juga seperti itu. Kita memerlukan untuk bahasa Arab. Kenapa? Karena kita ingin memahami Al-Quran, memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita tutup, mari kita baca lagi bersama-sama. Qulu sawiyan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum fatafaqahu fil arabiyyah fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.